Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu instrumen penting dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu pra-peradilan. Pertama, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Secara etimologis, istilah pra-peradilan terdiri dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, dan peradilan yang berarti pemeriksaan di pengadilan. Jadi, secara sederhana, pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang berlangsung sebelum perkara pokok diperiksa di pengadilan. Namun, dalam sistem hukum kita, makna pra-peradilan lebih spesifik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain, pra-peradilan adalah instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kewenangan mereka tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati hak-hak tersangka. Dasar hukum pra-peradilan. Secara normatif, pra-peradilan diatur dalam sejumlah ketentuan KUHP, diantaranya Pasal 1 angka 10 mengenai definisi pra-peradilan, Pasal 77 KUHP mengenai objek pra-peradilan, Pasal 95 KUHP mengenai hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi, Pasal 82 KUHP mengenai tata cara pemeriksaan pra-peradilan, Pasal 83 KUHP mengenai upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Selain ketentuan KUHP, pra-peradilan juga banyak dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan MK nomor 21/PUU 12/2014 yang memperluas objek pra-peradilan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan MK ini menjadi tonggak penting karena memperkuat posisi tersangka dalam perlindungan hukum serta menegaskan prinsip due process of law. Selanjutnya, pembahasan terkait kedudukan pra-peradilan dalam struktur peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, pra-peradilan tidak berdiri sebagai lembaga peradilan yang terpisah. Ia tidak berada di luar atau sejajar dengan pengadilan negeri, melainkan merupakan bagian internal dari pengadilan negeri. Artinya, pra-peradilan itu melekat pada pengadilan negeri, menggunakan administrasi, personil, dan sistem yang sama, namun memiliki tugas khusus untuk menangani keberatan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum pada tahap pra-adjudikasi. Dengan memahami kedudukan ini, kita dapat melihat bahwa pra-peradilan adalah mekanisme kontrol internal dalam struktur peradilan pidana. Objek pra-peradilan atau hal-hal yang dapat dimohonkan pemeriksaannya pada pengadilan negeri diatur dalam pasal 77 KUHP, yaitu 1. Sah atau tidaknya penangkapan, 2. Sah atau tidaknya penahanan, 3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, 4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan, 5. Permintaan ganti kerugian, 6. Permintaan rehabilitasi. Akan tetapi, setelah putusan MK nomor 21/PUU-12/2014, objek pra-peradilan bertambah menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan. Penambahan objek ini sangat signifikan karena memungkinkan masyarakat menguji berbagai tindakan hukum yang berpotensi melanggar hak fundamental seseorang. Misalnya, penetapan tersangka yang dilakukan tanpa minimal 2 alat bukti sebagaimana disyaratkan KUHP dapat dibatalkan melalui mekanisme pra-peradilan. Dalam mekanisme pra-peradilan, pengadilan negeri memegang peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji dan menilai tindakan aparat penegak hukum. Wewenang ini diberikan oleh KUHP untuk memastikan bahwa tindakan penyidik maupun penuntut umum dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar hak-hak dasar seseorang. Secara umum, ada beberapa kewenangan utama yang dimiliki pengadilan negeri dalam proses pra-peradilan. Pertama, mengawasi dan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Ini berarti bahwa apabila seseorang merasa bahwa dirinya ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang jelas, misalnya
tanpa adanya surat perintah atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan KUHP, maka ia dapat mengajukan permohonan pra-peradilan untuk meminta hakim menilai apakah tindakan tersebut sah secara hukum. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga prinsip due process of law. Kedua, pengadilan negeri berwenang memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam praktiknya, penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atau perkara dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana. Namun, keputusan tersebut bisa saja dinilai tidak tepat oleh korban atau pihak yang dirugikan. Melalui pra-peradilan, hakim dapat menilai apakah alasan penghentian tersebut sudah sesuai hukum atau justru bertentangan dengan prinsip pencarian keadilan. Selanjutnya, pengadilan negeri juga berwenang memeriksa permohonan ganti kerugian. Ketentuan mengenai hak atas ganti rugi diatur dalam pasal 95 KUHP, yang menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh kompensasi apabila ia mengalami tindakan hukum yang tidak sah, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang benar. Bahkan ganti rugi juga dapat diberikan apabila terjadi kekeliruan mengenai orang. Misalnya, seseorang yang bukan pelaku kejahatan justru ikut tertangkap atau ditahan karena kesalahan identifikasi. Pada titik ini, mekanisme pra-peradilan memberikan jaminan bahwa kesalahan aparat dapat dipertanggungjawabkan dan korban bisa mendapatkan pemulihan secara hukum. Selain ganti rugi, pra-peradilan juga memberikan ruang bagi pemohon untuk mengajukan permintaan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan nama baik bagi seseorang yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sah. Misalnya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar yang cukup sehingga merusak reputasi dan mencemarkan martabatnya di mata masyarakat. Melalui proses pra-peradilan, hakim dapat memerintahkan pemberian rehabilitasi agar kedudukan hukum dan nama baik orang tersebut dipulihkan sebagaimana mestinya. Dalam setiap permohonan pra-peradilan, terdapat dua pihak yang berperan. Pemohon adalah pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. Pemohon bisa merupakan tersangka, keluarga tersangka, atau pihak lain yang diberi kuasa. Sementara itu, termohon biasanya adalah aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang dipersoalkan, seperti penyidik polisi, penyidik KPK, atau penuntut umum dari kejaksaan. Melalui hubungan antara pemohon dan termohon inilah pra-peradilan bekerja sebagai forum yang objektif untuk menilai apakah tindakan aparat telah sesuai hukum. Dengan demikian, pra-peradilan tidak hanya menjadi sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Prosedur persidangan pra-peradilan memiliki karakter yang berbeda dengan pemeriksaan pra-pidana pada umumnya. Terdapat dua jenis syarat. Salah satu ciri pentingnya adalah bahwa pra-peradilan dirancang sebagai mekanisme yang cepat, sederhana, Misalnya, dan apakah efisien. ada tindakan penahanan? Hal ini wajar Apakah mengingat terjadi objek yang diperiksa penghentian adalah penyidikan? tindakan aparat Atau penegak apakah hukum yang penetapan berdampak tersangka langsung terhadap dilakukan kebebasan tanpa prosedur seseorang, yang benar? sehingga harus diuji secepat Syarat mungkin formil agar hak-hak pemohon berhubungan tidak dengan terus-menerus siapa yang terlanggar. berhak mengajukan, Karena itu, batas waktu KUHP pengajuan, memberikan batasan serta waktu yang kelengkapan ketat dan alur administrasi tahapan yang jelas permohonan. dalam proses pemeriksaannya. Kedua syarat ini harus dipenuhi agar Tahapan permohonan pertama dapat diperiksa adalah secara pendaftaran sah oleh permohonan hakim. pra-peradilan. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan, baik tersangka, keluarga, maupun kuasa hukum, mengajukan surat permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang. Permohonan ini harus memuat alasan keberatan, objek yang dipersoalkan, serta dasar hukum yang digunakan. Pendaftaran menjadi pintu awal bagi hakim untuk menilai apakah permohonan tersebut layak diperiksa. Tahapan kedua adalah penetapan hari sidang, yang harus ditetapkan maksimal dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Ketentuan waktu yang sangat singkat ini menunjukkan urgensi pra-peradilan sebagai mekanisme pengawasan cepat. Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan setelah itu para pihak dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Selanjutnya, pada hari sidang pertama dilakukan pemeriksaan administrasi. Pada tahap ini, hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa, legal standing para pihak, serta keabsahan permohonan. Pemeriksaan administrasi ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan memang memiliki kedudukan hukum yang tepat dan bahwa permohonan diajukan sesuai prosedur. Setelah itu persidangan berlanjut pada pembacaan permohonan oleh pemohon. Pada tahap ini, pemohon menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dianggap tidak sah, apa dasar keberatan mereka, dan apa bentuk perlindungan hukum yang diminta. Tahap ini sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk memahami duduk perkara dan ruang lingkup objek yang dipersoalkan.
Kemudian giliran termohon memberikan jawaban. Pihak termohon biasanya penyidik atau penuntut umum menyampaikan argumentasi hukum yang membenarkan tindakan yang telah mereka lakukan. Mereka dapat menunjukkan dasar hukum, dokumen pendukung, atau kronologi tindakan untuk menjelaskan bahwa tindakan tersebut sah menurut hukum. Setelah jawaban termohon, proses dilanjutkan dengan replik dan duplik. Replik adalah tanggapan pemohon terhadap jawaban termohon, sedangkan duplik adalah tanggapan balik dari termohon. Tahap ini memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk menguatkan argumen masing-masing sekaligus memperjelas poin-poin keberatan atau pembelaan yang masih diperdebatkan. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan bukti, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi. Inilah tahap paling penting, karena hakim akan menilai apakah tindakan aparat benar-benar dilakukan sesuai prosedur atau sebaliknya. Pemohon dapat menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang dipersoalkan. Sementara itu, termohon juga dapat mengajukan bukti pendukung untuk menegaskan legalitas tindakan mereka. Pada tahap ini, hakim harus objektif dalam menilai kekuatan pembuktian dari kedua belah pihak. Tahap terakhir adalah pembacaan putusan. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, hakim akan menentukan apakah tindakan aparat tersebut sah atau tidak sah menurut hukum. Jika tindakan dinyatakan tidak sah, maka hakim dapat memerintahkan pemulihan hak, pemberian ganti rugi, atau rehabilitasi kepada pemohon. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Keseluruhan proses pra-peradilan dibatasi oleh jangka waktu maksimal 7 hari sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, sejak sidang pertama hingga putusan dibacakan, semuanya harus selesai dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan inilah yang menjadi ciri khas pra-peradilan sebagai mekanisme hukum yang responsif, bertujuan memberikan kepastian cepat kepada pemohon, sekaligus memastikan tindakan aparat dapat segera diuji secara objektif. Demikianlah pembahasan kita mengenai pra-peradilan dalam hukum acara pidana Indonesia. Dari seluruh rangkaian materi yang telah dibahas, dapat kita pahami bahwa pra-peradilan bukan hanya sekadar prosedur tambahan, tetapi merupakan mekanisme penting yang memastikan bahwa proses peradilan pidana tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi asas keadilan, serta menghormati hak asasi manusia. Melalui mekanisme pra-peradilan, kita dapat melihat bagaimana negara berupaya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sehingga penggunaan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Pra-peradilan juga menunjukkan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan aparat dapat diuji, dikritisi, dan dinilai secara objektif oleh pengadilan. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip check and balances yang menjadi salah satu fondasi sistem peradilan pidana. Dengan memahami mekanisme pra-peradilan, kita dapat menempatkan diri sebagai warga negara yang lebih sadar hukum, sekaligus memahami bagaimana hak dan kewajiban kita dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Semoga materi yang telah Anda ikuti ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memperkaya pemahaman Anda mengenai pentingnya pra-peradilan sebagai instrumen pengawasan dalam penegakan hukum. Saya berharap penjelasan yang diberikan dapat membantu Anda dalam studi, penelitian, maupun praktik hukum di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.